Malaysia kebingungan, Vietnam malah sebel. Melihat timnas Indonesia U23 padahal gagal juara tapi kok? Diketahui timnas Indonesia U23 gagal meraih trofi juara di ajang Piala AFF U23 2025 dan harus puas menjadi runner-up. Meski demikian, media Malaysia Stadium Astro dibuat tercengang karena ini. Sementara itu, media Vietnam geram bukan main mendengar kabar baik yang didapat oleh timnas Indonesia usai kekalahan skuad Gerald Van den Boeck di final Piala AFF U23 2025. Dua media beda negara yang paling cerewet mengomentari timnas Indonesia. Seperti apa beritanya? Yuk kita simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Media Malaysia Stadium Astro menyoroti fakta bahwa timnas Indonesia tetap dihujani apresiasi meskipun harus menyerah 0-1 dari Vietnam di laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu. Piala Mandiri ASEAN U23, Garuda Muda terus menikmati bonus, tulis media Asia Malaysia Stadium Astro dalam tajuk utama laporan mereka. Anggota skuad Indonesia U23 akan menikmati bonus meski gagal menjuarai Piala Mandiri ASEAN U23 di kandang sendiri. Lanjut medium Astro. Kekalahan ini memang menyakitkan mengingat skuad asuhan Gerald Van den Boeck itu tampil impresif sepanjang turnamen. Namun alih-alih disambut kekecewaan, para pemain justru menerima bonus berlimpah dari berbagai pihak. Salah satunya datang langsung dari Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman Republik Indonesia Marwar Sirait. Ia rela merogoh kocek pribadi demi memberikan penghargaan kepada para pemain yang sudah berjuang habis-habisan. Hal ini menjadi sorotan publik negeri jiran. Menteri Perumahan Rakyat dan Pemukiman Republik Indonesia Marwar Sirait menggunakan dana pribadinya untuk membiayai bonus tersebut. Lanjut mereka. Kita berikan bonus kepada masing-masing pemain sebesar 100 juta rupiah atau sekitar 5.000 ringgit Malaysia dan kepada pelatih sebesar 300 juta rupiah. Iya, uangnya dari sumber pribadi saya, jadi saya sangat bangga dengan apa yang telah mereka capai dan bangkit kembali. Ya, kita bersama dan Anda tidak sendirian, saya mendukungnya sepenuh hati, kata Marwar Sirait dikutip dalam laporan Stadium Astro. Tak hanya berhenti di pace itu, Presiden PSSI Erick Thohir juga ikut memastikan bahwa federasi akan menggelontorkan bonus tambahan untuk Garuda Muda. Hal ini menegaskan bahwa meskipun gagal jadi juara, perjuangan timnas Indonesia U23 Indonesia tetap mendapat apresiasi besar. Stadium Astro menilai fenomena ini cukup unik. Pasalnya biasanya bonus besar hanya diberikan kepada tim yang keluar sebagai juara. Namun di Indonesia, semangat dan perjuangan Garuda Muda di lapangan justru jadi alasan utama mereka tetap dihargai dengan bonus yang fantastis. Apresiasi ini juga menjadi bukti bahwa dukungan untuk timnas Indonesia tak pernah setengah-setengah, bahkan ketika trofi lepas dari genggaman. Sementara itu, media Vietnam geram bukan main mendengar kabar baik yang didapat oleh timnas Indonesia usai kekalahan skuad Gerald Van den Boeck di final Piala AFF U23 2025. Sudah capek-capek kalahkan timnas Indonesia, tapi skuad Garuda Muda seolah tak ada habisnya untuk mendapatkan keuntungan. Kekalahan di final Piala AFF U23 2025 bagi timnas Indonesia bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada turnamen yang lebih besar lagi yang harus menjadi fokus bagi timnas Indonesia U23. Oleh karena itu, sudah sebaiknya timnas Indonesia tak berlarut-larut meratapi kegagalan di Piala AFF U23 2025. Baru-baru ini, media Vietnam merasa geram gara-gara keberuntungan yang menyertai timnas Indonesia usai kekalahan skuad Gerald Van den Boeck di final kemarin. Presiden PSSI umumkan kabar penting, timnas Indonesia dapat kabar gembira usai kalah dari Vietnam U23. Tulis media Vietnam Soha seperti dilansir tvnews.com. Kabar baik yang dimaksud
adalah soal proses naturalisasi 3 pemain baru yang akan memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menaturalisasi setidaknya 3 pemain lagi setelah kalah dari Vietnam U23 di Turnamen Asia Tenggara U23. Tulis media Vietnam Soha. Salah satu yang disorot oleh media Vietnam adalah Mauro Zylstra yang dipercaya akan menjadi striker masa depan timnas Indonesia. Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, baru saja mengungkapkan informasi sangat penting. Tak lama setelah pertandingan final Piala Asia Tenggara U23 sehubungan dengan hal tersebut, Presiden Indonesia telah menandatangani permohonan naturalisasi untuk Mauro Zylstra dan 2 pemain asal Indonesia lainnya. Mauro Zylstra adalah penyerang muda berkelas asal Belanda yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Penyerang ini diperkirakan akan segera dipanggil ke timnas Indonesia. Presiden PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa proses naturalisasi Zylstra masih berjalan sangat lancar. Tulis media Vietnam Soha. Timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar jika Mauro Zylstra berhasil bergabung, terutama pada Timnas Indonesia U23 yang masih membutuhkan penajaman di sektor penyerang. Kehadiran Mauro Zylstra akan sangat berpengaruh bagi Timnas Indonesia asuhan Gerald Van den Boeck dalam bersaing di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mauro Zylstra bakal dicoba di Timnas Indonesia U23. Ketua PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa striker FC Volendam di Eredivisie 2025-2026, Mauro Zylstra, akan diproyeksikan ke Timnas Indonesia U23 lebih dulu. Namun, Zylstra juga berpeluang untuk menggantikan Ole Romeni di Timnas Indonesia. Bomber Oxford United itu harus absen lama akibat cedera patah tulang. PSSI sedang memproses naturalisasi Zylstra. Perpindahan kewarganegaraan pemain berusia 20 tahun itu diperkirakan dapat rampung sebelum September 2025. Dengan begitu, Zylstra bisa membela Timnas Indonesia U23 yang akan menjadi tuan rumah Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3-9 September 2025. Tim berjulukan Garuda Muda itu akan menghadapi Timnas Korea Selatan U23, Timnas Laos U23, dan Timnas Macau U23 di Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jika mempesona bersama Timnas Indonesia U23, tidak menutup kemungkinan Zylstra promosi ke Timnas Senior yang akan berkancah di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Erick Thohir mengatakan, Mauro ini bagian dari regenerasi. Kita ingat striker Timnas Senior hanya satu kemarin oleh cedera. Tapi karena Mauro masih berusia 20 tahun, bisa dicoba ke Timnas Indonesia U23. Kalau bagus ya bisa juga di Timnas Senior. Setelah ini kita tanya, jangan juga langsung kita janjikan ke Timnas Senior. Kita harus membagi strata Timnas Indonesia. Ucap pria yang juga Menteri BUMN RI itu.